Beli Nyoman, ada pertanyaan, mana Beli Nyoman tadi ya? Om Swastiastu, Jerotian. Gimana? Ini benar-benar asyik ya, asyik sekali mendengarkan cerita, mendengarkan masa lalu, bagaimana begitu susahnya ya perjuangan membangun sebuah candi. Jadi saya menjadi tertarik, padahal waktu tinggal di Jogja itu dari Solo ke Jogja saya lalu lalang aja, nggak pernah mampir ke candi. Tahun 2018 ketika ada reward, saya ada ikut sesuatu, dapat tangkil ke candi ya. Nah, saya ini tertariknya bukan pada ininya, saya tertariknya pada Mbak Nurnya ini ya. Namanya Mbak Nur Kutimah ya. Ini yang saya tertariknya kok Mbak Nurnya ketarik dengan Candi Prambanan, ini gimana ini ceritanya? Saya pengen dengar dulu pribadinya Mbak Nur ini ya. Sederhana pertanyaan saya, pasti gampang dijawab ini. Baik, Pak Nyoman. Jadi memang banyak ya yang mempertanyakan, namanya kan sangat muslim banget ya, Nur Khotimah gitu kan ya. Kenapa agamanya Hindu? Dikirakan saya mualaf gitu kan, mualaf ya, dikiranya saya mualaf gitu kan. Tapi enggak, dari kecil, dari orok, dari bayi, ketika saya lahir itu saya udah Hindu. Bahkan akte lahir saya, akte surat kelahiran saya itu ya Hindu agamanya. Kadang orang-orang nggak percaya sampai saya tuh harus upload bahwa ini loh ketika saya lahir di tanggal 1 Juni tahun 92, emak saya tuh sudah mendaftarkan saya tuh agamanya Hindu sampai tadi. Nah, kenapa tertarik dengan Candi Prambanan? Karena gini Pak, di Jawa itu ada peribahasa gini, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Bahasa Indonesianya apa ya? Intinya cinta itu tumbuh karena kebiasaan. Jadi upacara Tawur Agung di Candi Prambanan, karena kan dulu ketika awal-awal itu kan upacara keagamaan yang diselenggarakan di Candi Prambanan itu kan yang besar kan baru Tawur Agung ya. Tawur Agung itu kan kalau kita menurut sejarah pemanfaatannya itu Candi Prambanan sudah mulai dimanfaatkan oleh umat Hindu itu sejak tahun 1968. Jadi jauh ketika saya belum lahir itu Candi Prambanan sudah dimanfaatkan oleh umat Hindu. Dan jauh sebelum Undang-Undang Cagar Budaya nomor 5 tahun 92 itu ada, itu umat Hindu sudah memanfaatkan candi. Jadi sudah sekian puluh tahun yang lalu umat Hindu itu sudah memanfaatkan Candi Prambanan ketika candi itu ditemukan kembali, kemudian ditinggalkan ya. Jadi kalau gini, ini juga nyambung ya, kenapa saya tuh sering mendapatkan pertanyaan tentang istilah dead monument sama living monument gitu ya. Kalau kita menurut kata dead monument, dead itu kan artinya bangunan mati ya, bangunan yang sudah tidak difungsikan lagi. Sejak tahun 1006 ketika Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Prambanan ke timur, itulah Candi Prambanan itu pertama kali ditinggalkan ya saat itu. Dan kemudian dimanfaatkan kembali oleh umat Hindu. Itu tadi saya sudah sebutkan tahun 1968. Saya lahir 92, kemudian saya diajak sama mama saya ke Candi Prambanan untuk upacara Tawur Agung itu. Saya ingat banget itu ketika saya masih TK, itu berarti masih TK itu tahun 97, 98 itu saya udah diajak ke Candi Prambanan. Saya pernah hilang Pak di Candi Prambanan itu, karena pada waktu Tawur Agung itu kan orangnya kan banyak itu ya, orangnya banyak kan dari Jogja, Jateng gitu kan. Ya memang tadi sudah dijelaskan sama Cik Mahendra itu kalau tahun genep itu jatahnya Jawa Tengah, tahun ganjil jatahnya DIY itu kan. Pernah saya tuh nyelip hilang gitu kan karena saking banyaknya orang, lepas dari genggaman mama. Dan waktu itu saya ditemukannya itu di dalam Candi Siwa. Entah gimana caranya saya bisa sampai sana, itu saya juga nggak ngerti dulu ketika masih kecil gitu kan. Kemudian ketika saya udah mulai udur, mulai agak ngerti gitu kan, ketika mulai SD itu kan pelajaran favorit saya kan sejarah gitu kan. Ketika di situ ada nama raja-raja itu saya paling cepet ngapalin nama raja.
nama raja pada masa lalu itu kan namanya panjang ya, so abrek gitu kan. Kayak nama Abhiseka Ida Pandita itu kan juga panjang itu kan, Ida kan seperti Cik Mahendra itu kan, Ida Bawati Mahendra Jaya, salah ya Cik ya. Pokoknya namanya panjang gitu kan, karena udah di Abhiseka gitu kan. Nama raja dulu kan juga namanya panjang gitu kan. Kayak yang saya apal tuh hanya nama Rake Pikatan, kalaupun sepanjang apapun saya pasti apal gitu kan. Rake Pikatan itu nama Abhisekanya Rake Pikatan Dyah Seladu. Ketika dia lengser menjadi raja, dia disebut sebagai Jatiningrat. Itu cepet banget saya menghafalkan itu. Ketika SMP kali pertama saya ikut lomba penulisan artikel ilmiah, itu saya juga membawakan cerita tentang Candi Prambanan. Itu bisa dengan runtut, dengan jelas, dan dengan rapi. Katanya saya menang. Nah dari situlah Pak, dari situ cinta saya terhadap Candi Prambanan itu mulai tumbuh lagi. Ketika sudah mulai SMP kelas 3 mau masuk SMA, itu saya mulai tanya, candi segede ini bangunnya piye? Kayak gitu. Seperti pertanyaan-pertanyaan konyol itu, apa benar dibangun dalam waktu 1 malam gitu kan? Hebat banget Bandung Bondowoso yang memiliki jin. Saya juga mau bikin candi tandingan dulu gitu kan. Mau bikin candi di dekat rumah saya yang semegah ini gitu. Apalagi saya waktu itu pernah dengar bahwa kerabat kami itu menemukan harta karun pada masa Mataram kuno. Nanti bisa di searching di internet ya Pak ya, namanya temuan emas Wonoboyo. 35 kg emas itu ditemukan di selatan desa saya, di selatan tempat saya lahir. Jadi bayangan saya itu ada harta karun, yang di situ itu ada mangkok yang dihias dengan relief Ramayana, sangat detail banget, satu panel relief Ramayana itu dipahatkan di mangkok itu gitu. Terus saya tanya-tanya, ini gimana cara mahatnya, cara bangunnya seperti apa, kemudian kok bisa di sini, ini gimana, candi bisa segede ini. Katanya dilem pakai telur, dulu ayamnya seberapa ribu gitu kan, telurnya seberapa banyak gitu kan, apa benar gitu kan. Ketika saya pulang dari Candi Prambanan mendengar, nggak sengaja ketika Tower Agung mendengar guide menjelaskan bahwa batu ini dilem pakai putih telur gitu kan. Sampai rumah saya itu pernah nyoba batu-batu, ada telur ayam itu saya pecah gitu kan, gosok-gosokkan gitu, saya tunggu itu ya nggak lengket-lengket tuh gitu kan. Terus saya mikirnya ya berarti nggak mungkin ini menggunakan telur ayam gitu kan. Nah dari situ itu kemudian saya cari tahu jurusan yang mempelajari tentang Candi Prambanan tuh apa gitu kan. Kalau dulu kan kita taunya ada jurusan sejarah gitu kan, awalnya saya udah mau masuk jurusan sejarah gitu kan, untung saja nggak jadi gitu kan, karena pada waktu itu saya menemukan istilah namanya arkeologi. Aneh gitu kan, nggak pernah dengar apa sih arkeologi ini gitu kan. Ketika saya tanya dengan teman-teman di UGM, arkeologi itu ilmu yang mempelajari tentang candi. Udah kata kuncinya mempelajari candi. Saya udah nggak pikir panjang lagi, langsung klik jurusan arkeologi tanpa pikir yang lain. Kayak gitu Pak Nyoman. Jadi Witeng Tresno Jalanan Sekolah Kulino itu tadi. Wah, luar biasa sekali. Jadi latar belakangnya Mbak Nur, kenapa sampai kok betul-betul cinta yang sangat mendalam dengan Prambanan.